Waktu itu teman-teman aku pun gratisin aku, bahkan aku mau dibeliin, aku nggak tertarik sedikit pun. Aku tuh orangnya punya prinsip guys, aku kuat. Kalau itu menurut aku nggak baik, nggak bagus, aku tetap kekeh nggak melakukannya. Nggak. Kalau minuman itu kan waktu itu kan itu aku bisa untuk menghindari itu, aku nggak bisa sampai kecanduan kalau minuman mah. Hanya pada saat aku kerja aja, dan aku nggak sampai kecanduan, nggak mau aku sampai kecanduan kayak gitu. Ini merah apa enggak sih? Kayaknya merah sih guys, tapi kan emang aku tuh kalau di bagian leher nggak bisa merah banget tuh. Jadi merah-merahnya merah kayak kayak merah gimana ya, nggak terlalu merah. Guys, aku kerikan leher nih. Aku ngerasa kaku di bagian leher seperti kayak masuk angin gitu guys. Jadi aku eh, coba kerikan, coba dikerik gitu guys. Tapi buat kalian yang gak biasa melakukannya, jangan lakukan guys. Karena eh, kerikan di bagian leher ini sensitif banget, nggak boleh dilakukan buat yang nggak ahlinya atau yang buat yang nggak terbiasa, karena sensitif bagian leher ini. Dan ini pun nggak boleh dilakukan sering-sering juga gitu guys. Guys, ini pun aku ngelakuin belum tentu sebulan sekali, belum tentu. Jadi ini aku baru kali ini lagi melakukan kerikan leher. Biasanya sih aku kalau mengatasi leher kaku, pegel gini kayak masuk angin gitu, aku tuh pakai botol kecil, aku isi air panas, terus aku bungkus pakai handuk kecil, aku tempel-tempelin di sini. Tuh nanti aku tempel-tempelin di sini guys. Itu aku merasa enakan gitu. Tapi kali ini aku coba kerikan guys. Ini aku ngerik sendiri, nggak dikerikin ya guys ya. Oh ya guys, sebelum kalian lanjut tonton video aku, bantu aku di subscribe, like, komen, dan juga share. Buat yang udah subscribe, terima kasih banget ya guys ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, supaya kalian orang pertama yang dapat pemberitahuan video-video terbaruku. Kita lanjut aja yuk. Maaf ya guys kalau nggak merah, karena kalau kerikan itu sebenarnya kita nggak boleh terlalu ditekan. Terus juga nggak boleh terlalu merah banget, asal merah aja, karena berbahaya. Karena di bagian kulit bawah nih, permukaan di kulit nih, tapi di bawahnya itu ada pembuluh darah. Nanti kalau kita ngeriknya terlalu keras, keluar darah, itu berbahaya. Jadi kita kalau melakukan itu nggak usah terlalu keras-keras, kita pelan-pelan aja. Dan merah pun jangan terlalu merah banget, sebenarnya nggak boleh. Ya kita wajar aja merahnya, biasa gitu guys ya. Bagusnya sih guys, sebenarnya kita kalau mau ngerik pakai bawang merah guys. Kalau orang dulu apa-apa ngerik pakai bawang merah. Bawang merah kan bisa ngeluarin angin juga, bagus tuh untuk pakai bawang merah. Kalau pakai koin kan kita agak sedikit sakit ya kan. Nah kali ini aku nggak pakai koin, aku pakai tutup botol, tapi tutup botolnya ini lembut banget di kulit, nggak ada sakit-sakitnya sedikit pun. Jadi aku pakai tutup botol, bukan tutup botol yang minuman, ini tutup botol makeup aku yang dibuat dari plastik kayak gini, lembut. Jadi aku pakainya tutup botol, bukan botol ya, tutup tempat makeup aku. Jadi aku mulai kerikan nih guys. Mungkin nggak terlalu merah ya guys ya. Tuh. Nggak terlalu merah. Tapi kelihatannya merah guys. Kalau aku mengeluarkan sendawa kecil guys, berarti anginnya keluar. Dulu guys, waktu aku umur 20 tahun, aku kerja di sebuah kafe. Tapi kalau dibilang kafe, bukan kafe. Kalau kafe kan ada jual banyak makanan juga ya. Ini enggak. Kalau dibilang bar juga ini terlalu besar. Kalau bar kan nggak terlalu besar ya kan. Semi nightclub. Kalau ini nightclub tapi nggak terlalu besar banget, bisa dibilang nightclub juga gitu. Jadi aku kerja di situ guys, tapi aku di bagian minumannya guys gitu. Jadi aku nggak kerja di nightclubnya, aku kerja di minuman yang memang bos aku menaruh aku di nightclub itu guys gitu.
Jadi untuk menawarkan produk minuman yaitu namanya Martil gitu. Jadi aku di situ aku menawarkan minuman namanya Martil gitu guys. Jadi aku kerja di nightclub itu karena aku sama bosku ditaruh di situ untuk menawarkan minuman gitu guys. Nah, kalau kita kerja di aku gitu ya, kerja di minuman, otomatis kan aku harus bisa minum ya guys ya. Soalnya kalau kita nggak bisa minum guys, mana ada sih tamu-tamu yang mau beli minuman kita? Karena apa? Karena tamu kadang mau beli minuman yang aku tawarin, tapi aku juga harus duduk, harus ikut minum gitu guys. Ya setidaknya aku juga harus bisa minum gitu loh guys. Karena gaji di aku kerja itu kecil, besarnya dari bonus itu berapa banyak aku udah ngejual minuman dalam sebulan nanti dihitung gitu. Nah bonusnya itu yang gede guys. Jadi aku cobalah untuk bisa menjual sebanyak mungkin minuman yang bosku suruh aku menjual sebanyak-banyaknya. Jadi aku menawarkan akhirnya kadang kalau tamu kan kalau ditawarkan ya kamunya duduk dong, kamunya ikut minum. Oke, aku bilang gitu, tapi bener ya harus beli minuman yang aku tawarin. Akhirnya ya udah beli, kadang 2 botol. Kalau yang tajir banget kadang sok-sokan gitu ya, langsung pesen 3 gitu. Kalau yang biasa standar aja 1. Tapi kalau 1 aku nggak puas nih guys. Kenapa? Aku harus bisa merayu lagi, menawarkan untuk supaya tamunya kalau itu habis tambah lagi gitu. Jadi pasti tambah guys. Ya itu resikonya, aku juga harus minum. Aduh guys, dulu waktu aku masih muda minum ya kan, teler itu menurutku keren gitu kan. Kepala yang nggak puyeng, kepala yang nggak sakit, jalan yang tadinya bagus nggak sempoyongan dibuatnya sempoyongan, dibuatnya aku kepalanya pusing, dibuatnya aku keliling-keliling kayak gitu ya guys ya, dulu waktu aku masih muda. Jadi gitu guys. Jadi aku minum bukan karena aku hobi, karena aku memang kerjanya di situ. Tapi bersyukurnya ya guys ya, aku nggak terlalu kecanduan. Aku pernah sih dirawat di rumah sakit, mungkin gara-gara aku tiap malam kan minum panas ulah hatiku gitu kan. Aku pernah dirawat selama seminggu ya guys ya gitu, karena sakit itu apa lambung aku gitu sampai sekarang. Jadi lambung aku suka sakit gitu kalau aku makannya salah, atau kalau aku makannya lambat, lambung aku tuh langsung sakit. Gak terlalu merah guys, tapi aku nggak mau terlalu merah-merah banget, yang penting anginnya udah keluar aja. Tadi aku udah sendawa-sendawa kecil. Jadi gitu guys, jadi aku sebisa mungkin harus bisa minum. Aku jadi minum lah guys, parah banget deh guys waktu itu. Kalau aku flashback ke belakang ya, kalau waktu bisa diputar aku nggak mau deh kerja di tempat minuman itu guys. Ya jadi ya emang sih dulu kayaknya keren banget gitu kan dulu ya kan, kayaknya aku keren banget kalau kerja di situ. Belum kalau aku dapat tip, jadi aku nggak pernah kekurangan duit ya dulu mah ya guys, nggak pernah kekurangan duit banget. Pulangnya malam ya kan, perginya sore, perginya sekitar jam 5-an gitu kan sore, nanti pulangnya jam 2 malam. Apalagi kalau malam minggu, aduh pokoknya bener-bener tidur yang jamnya bener-bener nggak teratur, karena tidurnya nanti mau menjelang pagi baru tidur. Parah banget deh. Waktu itu keluargaku tinggal sama-sama di Jakarta sama aku, tapi aku nggak tinggal sama orang tua aku kos sendiri. Aku kosnya di daerah Mangga Besar itu tempat kerja aku dulu, tapi aku tinggalnya di Pasar Baru di belakang itu, di kos-kosan situ, namanya Gang Kelinci, Pasar Baru. Bersyukurnya aku ya, aku nggak terlibat narkoba guys. Aku nggak mau. Padahal ya guys, teman-teman aku tuh sering ngadain pesta narkoba di depan aku, mereka make. Tapi aku nggak tergiur sedikit pun. Aku nggak make guys, nggak. Karena pikiranku lebih sehat guys.
kalau kita makan narkoba kita kecanduan. Kalau udah kecanduan kita nggak bisa menghentikannya. Kalau udah jadi kayak gitu kita jadi orang jahat gitu. Jadi sebisa mungkin aku menghindari narkoba. Aku nggak mau pakai, nggak mau. Karena apa? Karena kalau kita udah pakai narkoba kita terjebak ke dalamnya, kita nggak bisa keluar gitu. Bisa sih keluar, tapi dengan kita berusaha gitu, berusaha sendiri sekeras mungkin untuk bisa keluar. Bisa kalau kita memang niatnya mau keluar dari narkoba, bisa. Itu niat dari kita sendiri, orang lain nggak bisa, kita sendiri yang bisa menghentikannya. Tapi aku nggak tergoda karena aku ngerasa narkoba itu sesuatu yang menyakiti diri, nggak bagus dilakuin. Jadi kalian ya guys ya, stop narkoba, jangan pakai narkoba, berbahaya banget guys. Karena apa? Kalau udah kecanduan guys, kita menghalalkan segala cara, kita jadi orang jahat karena narkoba itu. Jadi hindari ya guys ya, betul hindari. Aku nggak tertarik dengan yang namanya narkoba, meskipun aku digratisin sama teman-temanku, pakai, enggak. Ya alhamdulillahnya aku nggak tergiur sedikit pun, meskipun teman aku oh fly, keren kata dia ya, oh begitu fantasi, begitu serasa diri itu di awang-awang, bagaimana lah kata mereka gitu ya. Tapi aku nggak tertarik, aku nggak pernah mau mencoba, aku nggak mau mencoba. Aku berusaha menghindari sama yang namanya narkoba, nggak mau. Naudzubillah min dzalik, nggak mau. Karena orang bisa jadi jahat karena narkoba guys. Selain jahat sama orang, jahat sama diri sendiri. Diri sendirinya nanti akhirnya keuangan kita jadi bangkrut karena kita pasti akan memenuhi kecanduan kita. Udah begitu nanti kita pun jadinya apa? Menyakiti keluarga kita sendiri. Kita minta-minta sama keluarga kita untuk memenuhi keinginan, kebutuhan, kecanduan kita gitu kan. Akhirnya keluarga kita yang dibuatnya kasihan kan, parah kan. Pokoknya banyak hal deh yang negatif kalau kita terjerumus ke dalam yang namanya narkoba itu. Pokoknya hindari guys, jauh-jauh deh. Aku bersyukurnya meskipun aku banyak duit pada waktu itu, teman-teman aku pun gratisin aku, bahkan aku mau dibeliin, aku nggak tertarik sedikit pun. Aku tuh orangnya punya prinsip guys, aku kuat. Kalau itu menurut aku nggak baik, nggak bagus, aku tetap kekeh nggak melakukannya. Enggak. Kalau minuman itu kan waktu itu kan aku bisa untuk menghindari itu. Aku nggak bisa sampai kecanduan kalau minuman, hanya pada saat aku kerja aja. Dan aku nggak sampai kecanduan, nggak mau aku sampai kerja. Aku bersyukur deh guys, aku bersyukur deh guys, aku nggak sampai kecanduan yang namanya hal yang negatif, nggak. Nanti belum dari. Sekarang aku kan di saat usiaku udah menginjak taruh ya ta. Di saat aku udah seusia ini, aku kan kena tensi tuh. Tensi sama dengan Tyler rasanya gitu. Jadi kepala aku keliling-keliling, kepalanya puyeng, muter-muter, jalan pun sempoyongan. Itu bener-bener gak enak, bener-bener gak enak. Aku ngerasain sampai 2 bulan lebih aku ngerasain hal seperti itu. Jadi bener-bener gak enak. Jadi aku flashback ke belakang. Dulu keren kan, jalan sempoyongan, teler, kepala puyeng-puyeng, keren kan kelihatannya. Oh keren, aku ngerasa keren. Sekarang gak keren guys. Sekarang sakit tensi seperti itu sama dengan waktu mabuk aku dulu waktu masih muda. Jadi tensi itu ngerasainnya seperti itu. Teler, sempoyongan jalan, itu gak keren banget, sakit. Jadi kok flashback ke belakang, kalau aku bisa, waktuku bisa kembali lagi ke sana, aku nggak mau kerja di tempat minuman itu. Karena aku sekarang ngerasain tensi yang begitu sama dengan kayak Tyler kayak gitu, nggak enak. Jadi aku nggak enak banget. Dulu aku membuatnya sendiri, Tyler dengan kepala keliling jalan sempoyongan, ini muter-muter. Sekarang aku ngerasain kayak gitu, teler
puyeng, muter-muter kepala, jalan sempoyongan gitu kan. Bukan akibat karena minuman ya guys ya, akibat karena tensi. Aduh, udah aku nggak mau deh. Jadi aku ke dokter, aku begitu kepala rasanya nggak enak gitu guys ya, aku ke dokter. Kepala nggak enak, aku ke dokter, karena tensi itu kan berbahaya. Jadi aku nggak mau biarkan. Jadi aku kalau nggak enak aku tetap konsumsi obat dari dokter. Bener-bener nggak keren deh kalau sekarang mah. Dulu keren, tapi kalau aku bisa ulangi lagi aku nggak mau kejadian seperti itu, karena aku ngerasa sekarang ini nggak enak banget, bener nggak enak banget kalau toilet itu. Jadi aku bener-bener nggak enak deh aku ngerasain. Saat ini aku udah 2 bulan lebih, aku bener-bener nggak enak deh ngerasain ini. 2 bulan lebih aku ngerasain kayak teler-teler kayak gini. Itu akibat aku tensinya naik gitu. Tensi aku naik kenapa guys? Karena aku tidurnya kurang, pola hidup aku nggak bagus, aku jarang makan sayuran, minum air putih pun kurang, buah-buahan pun kurang. Jadi pola hidup nggak bagus. Jadi itulah yang mengakibatkan aku tensinya naik. Begitu aku ke dokter, aku minum obat, mengonsumsi obat, aku mulai enakan. Tapi itu sempat aku ngerasain 2 bulan guys. Nggak keren guys. Kalau sekarang nggak keren. Kalau sekarang nggak dibuat, dulu dibuat. Sekarang datang sendiri Tyler itu. Ya seperti Tyler gitu, sempoyongan gitu guys. Kayaknya ini merah apa enggak sih? Jadi merahnya merah kayak merah semua gitu. Kayak bukan merah satuan. Kayaknya nggak bisa merah deh. Nggak tahu nih. Kata adik ipar aku juga, katanya ngarik leher aku susah merahnya. Apa karena kulitnya tebel ya guys ya? Jadi nggak merah. Udah sakit loh guys, udah sakit, tapi nggak merah juga. Iya, dulu kalau aku banyak menjual minuman, aku banyak dapet uang karena bonus minuman itu kan satu botolnya gede banget. Jadi aku berusaha untuk menjual sebanyak-banyaknya hanya karena bonus. Kalau gaji sih nggak terlalu gede, bonusnya itu loh guys. Terus kadang aku juga dikasih tip-tip gitu kan sama tamu-tamu, dikasih tip. Nggak begitu merah deh guys, nggak begitu merah. Ini aja deh. Gitu. Jadi aku pas sekarang aku bayangin dulu kerja kurang tidur, bener-bener nggak enak kurang tidur itu guys. Sekarang aku kurang tidur bisa sakit sampai 2 bulan lebih, mau 3 bulan aku sakit karena pola hidup yang salah, tidur kurang. Sekarang aku mau coba tidur yang enak aja agak susah ya kan, karena tensi aku tinggi. Dulu aku gampang tidur, malah aku buat kerja, kan kerjanya malam ya kan. Jadi merahnya kayak nggak satuan guys, jadi kayak ngumpul gitu nih merahnya, kayak nggak satuan. Emang harusnya dikerikin sih, nanti deh guys aku minta kerikin. Kenapa aku belakang ini aku nggak kerikan sama maksudnya tuh aku nggak kerikan order lewat Maxim atau order pijat dari luar. Kenapa enggak? Karena aku memang lagi sakit. Selama 3 bulan ini aku belum fit banget kondisiku. Jadi aku emang harus bener-bener pulih benar, fit banget, baru aku berani kerokan yang memang layaknya kerokan, bener-bener gitu guys. Jadi makanya aku kerokan kadang sama adikku atau aku sendiri nih ngerokin kayak gini gitu guys. Jadi nanti kerokan sama orang nanti aja guys ya, sabar ya. Juga aku pun belum dipijitin lagi sama order dari luar gitu. Jadi aku mijit pun masih sama adikku
karena ya kondisi aku belum terlalu fit banget, jadi aku belum berani untuk dipijat-pijat dulu di luar-luar gitu. Dulu cerita hidupku emang bener-bener deh waktu usiaku 20 tahunan kayak gitu. Bener-bener berani aku dulu. Aku merantau ke Batam ini pun waktu usiaku masih muda aku merantau ke Batam, aku berani merantau ke Batam. Sama juga aku di Batam, aku kerja juga di minuman martil juga. Apalagi dulu Batam tuh yang namanya sama dolar itu, enak banget gitu kan. Karena aku kan tulang punggung keluarga, jadi ya aku harus kerja keras untuk bisa bagian keluarga aku. Kadang ada omongan nggak enak juga kan dari saudara-saudara aku tentang aku ke Batam. Katanya Batam bebas lah begini, ya namanya bebas itu bukan di Batam aja guys, di Jakarta kayak di Jawa kayak di Sunda kayak atau di Medan kayak atau dimanapun yang namanya bebas itu semua ada, tergantung dari kitanya gitu. Jadi jangan mentang-mentang ke Batam terus dibilang bebas hidupnya, enggak, semua juga bisa bebas. Jawa yang terpencil pun bisa bebas gitu guys. Jadi ya kebebasan itu ya dari diri sendiri gitulah guys, bukan karena faktor tempatnya atau wilayahnya atau daerahnya. Oke deh guys, merahnya cuma kayak begini aja, nggak sampai merah banget. Jadi videonya aku sudahi dulu ya guys ya. Makasih, bye.